Hai semua, jumpa lagi dengan Miss Lita dalam pembelajaran online bimbingan dan konseling SMP Kristen Kalangkudus Surabaya. Nah, kalau minggu kemarin Miss share ke kalian video yang isinya menjelaskan tentang tugas-tugas. Nah, untuk kali ini video yang kalian lihat ini berisi tentang pembelajaran, tentang penjelasan materi secara keseluruhan dan juga tentang penjelasan tugas. Nah, Miss harap kita semua dalam keadaan sehat dan juga keadaan sekarang ini tidak membuat semangat belajar kita menjadi hilang, tapi malah membuat kita mendapatkan ilmu-ilmu yang baru dan juga pengalaman baru yang bisa kita kerjakan di rumah. Oke, sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran? Tapi sebelumnya Miss ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih penyertaan-Mu begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, Engkau masih menyertai kami hingga saat ini. Sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami. Engkau sertai kami, berikan kami roh hikmat kebijaksanaan, roh kemampuan, akal pikiran yang baik, agar kami dapat memahami setiap pelajaran yang kami dengarkan. Kami serahkan pelajaran kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang pribadi yang mandiri. Kenapa kita harus belajar tentang pribadi yang mandiri? Kita akan lihat di slide-slide yang akan ditampilkan. Tujuan pembelajaran agar kita dapat memahami pengertian dari pribadi mandiri itu apa, dan juga kita bisa tahu setiap konsekuensi dari setiap tindakan yang kita kerjakan. Sebelum kita masuk ke pelajaran ini lebih lanjut, kita lihat dulu pengertian mandiri itu apa. Pengertian mandiri kalau kita googling, kita cari di internet, itu sangat banyak. Saya akan ambil salah satu contohnya. Pengertian mandiri adalah sikap tidak menggantungkan diri pada orang lain, mampu memberikan keputusan terhadap suatu masalah dan berani mempertanggungjawabkannya. Jadi sikap mandiri itu adalah sikap yang dia berani bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Dia tidak selalu meminta pertolongan kepada orang lain. Itu namanya sikap mandiri. Makanya ada istilah belajar mandiri. Belajar mandiri berarti ya itu berarti tugas mandiri atau tugas mandiri atau belajar mandiri itu berarti tugas yang dikerjakan oleh diri sendiri, tidak minta bantuan kepada orang lain. Beda dengan tugas kelompok. Tugas mandiri dikerjakan sendiri, sedangkan kalau tugas kelompok itu berarti dikerjakan berkelompok bersama dengan teman-teman. Nah, selanjutnya, jika kita mau melihat seseorang itu mempunyai pribadi yang mandiri atau tidak, kita bisa melihat dari 3 hal. Yang pertama, moto hidup. Apa sih yang dimaksud dengan moto hidup itu? Moto hidup itu sama seperti kalimat motivasi yang memotivasi seseorang dalam mengerjakan segala sesuatunya atau dalam menghadapi setiap hari-harinya. Contohnya itu seperti kalimat ini. Student today, leader tomorrow. Hari ini kamu bisa menjadi seorang pelajar sebagai seorang siswa, tetapi di waktu yang akan datang kamu bisa menjadi seorang pemimpin. Itu contohnya moto hidup. Nah, untuk kriteria yang kedua itu yaitu target. Seorang yang mandiri pasti mempunyai target dalam kehidupannya. Targetnya seperti apa? Contohnya, mungkin dia di bulan ini targetnya, saya harus menyelesaikan tugas A, tugas B, dan tugas C. Dia menyelesaikan, dan jika seseorang mempunyai target, dia akan menyelesaikan itu sampai benar-benar selesai, bukan setengah perjalanan terus langsung diserahkan kepada orang lain, tapi dia akan bertanggung jawab dengan tugas yang dia punya. Contoh yang ketiga lagi, kriteria yang ketiga untuk pribadi yang mandiri yaitu tujuan. Seorang yang mempunyai karakter atau seorang yang mempunyai kemandirian dalam dirinya itu pasti memiliki tujuan hidup atau tujuan dalam melakukan sesuatu. Orang melakukan sesuatu nggak mungkin nggak ada tujuannya. Contohnya, kamu ke sekolah tujuannya apa? Saya sekolah tujuannya untuk menuntut ilmu, untuk belajar.
Atau mungkin jangan sampai ada yang tanya, kamu ngapain ke sekolah? Rutinitas aja, nggak ngapa-ngapain biar ketemu sama teman. Nah, orang yang mempunyai karakter atau pribadi yang mandiri, dia itu pasti punya tujuan hidup. Tujuannya dia mengerjakan sesuatu, goalnya itu apa. Nah, itu yang akan kita pelajari, itu yang harus kita tanamkan, kita pelajari dalam diri kita. Selanjutnya adalah kita akan mempelajari tentang macam-macam kemandirian. Ternyata kemandirian itu nggak cuma satu. Kemandirian itu nggak cuma hanya sekedar tidak bergantung kepada orang lain, tetapi kemandirian itu dibagi menjadi 4. Ada emosional, sosial, intelektual, dan juga ekonomi. Kemandirian emosional itu artinya orang yang mampu mengendalikan emosinya dalam berbagai kondisi yang terjadi. Jadi, dia bisa mengendalikan emosi, tidak mudah terpengaruh, dan juga tidak mudah menjadi stres dengan keadaan-keadaan sekitar. Yang kedua, sosial. Kemampuan menyesuaikan diri dalam berbagai lingkungan tempat bergaul. Ini biasanya terjadi, kemandirian sosial ini terjadi jika kita berada di sebuah tempat yang baru dengan orang-orang yang baru juga. Kita bisa beradaptasi atau tidak. Yang ketiga, kemandirian secara intelektual. Orang yang mampu berpikir dan bertindak secara bijak yang didasarkan norma-norma yang berlaku. Intelektual ini biasa kita sebut dengan cara berpikir. Jadi, kemandirian cara berpikir. Orang yang punya kemandirian menjadi pribadi yang mandiri, mereka pasti berpikir dulu sebelum bertindak, bukan bertindak dulu baru berpikir. Tahu kan maksudnya bertindak dulu baru berpikir? Jadi ngerjakan sesuatu dulu, setelah itu baru mikirnya belakangan, kayak gitu. Ini juga kalau untuk siswa terjadi biasanya. Kalau untuk kemandirian intelektual ini dalam hal mengerjakan tugas. Orang yang punya kemandirian intelektual, dia akan mengerjakan tugas sesuai perintah yang diberikan. Contohnya perintahnya kerjakan tugas secara individu, dia akan mengerjakan secara individu, tidak berkelompok, tidak mencontek. Atau mungkin tugasnya harus dikumpulkan hari ini jam sekian, dia akan mengerjakan tepat waktu. Yang selanjutnya adalah kemandirian ekonomi. Kemandirian ekonomi artinya mampu memenuhi berbagai kebutuhan yang diperlukan dalam hidup. Maksudnya itu seperti ini. Jadi dia tidak selalu mengandalkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemandirian ekonomi ini biasanya sangat terlihat, sangat terasa untuk orang-orang yang sudah dewasa, untuk orang-orang yang sudah bekerja, atau untuk orang-orang yang sudah berkeluarga. Jadi bagaimana dia mengatur, mengelola keuangannya agar dia bisa menghidupi kebutuhan pribadinya. Beberapa karakter pribadi mandiri itu bisa kita lihat dari ciri-cirinya seperti ini. Yang pertama, pribadi yang berani, mau belajar dan mau berlatih berdasarkan pengalaman hidupnya. Jadi, pribadi yang mandiri itu biasanya berkaca dari yang namanya pengalaman. Yang kedua, pribadi yang menetapkan gambaran hidup yang ia inginkan. Jadi, dia itu udah punya planning, dia sudah punya gambaran hal-hal apa yang akan dia kerjakan dan hal-hal apa yang akan dia capai. Yang ketiga, pribadi yang berani mengarahkan kegiatan hidupnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, sama seperti yang sebelumnya yang ada moto hidup, target dan tujuan, karakter pribadi mandiri juga dia berani mengarahkan. Jadi dia tidak hanya punya tujuan hidup, tetapi dia juga sudah punya cara bagaimana supaya tujuan hidupnya itu bisa terpenuhi. Yang keempat, pribadi yang berani menyusun langkah kegiatannya melalui tahapan yang realistis, berproses, dan membutuhkan waktu. Seorang yang punya karakter pribadi mandiri, dia itu adalah pribadi yang kalau mengerjakan sesuatu, dia suka dengan langkah-langkahnya, tidak mencari jawaban atau tidak mencari hasil dari segala sesuatu yang instan. Yang kelima, pribadi yang berani mengatur dan mengelola waktu dan kesempatan dalam banyak hal. Pribadi yang ini
Dengan ciri seperti ini, itu berarti dia bisa mengatur waktunya, memplanning waktunya dengan baik. Yang selanjutnya, pribadi yang berani menata dan menjaga diri. Dia tidak hanya menghargai orang lain, tetapi dia juga menghargai dirinya sendiri. Bagaimana dia menghargai? Yaitu dengan cara dia menata dan menjaga dirinya. Kalau dia tahu itu tidak baik buat dirinya, dia tidak akan melakukannya. Yang selanjutnya, pribadi yang berani mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Dia kalau mau mengambil sebuah keputusan, tidak menunggu orang lain dulu, tetapi dia bisa membuat sebuah keputusan dalam hal yang dia alami, atau mungkin kalau seandainya dia sedang menghadapi sebuah permasalahan yang mendadak atau yang membuat dia kepepet, dia bisa membuat sebuah keputusan. Karakter pribadi mandiri yang ke-8 yaitu pribadi yang berani mengembangkan rasa percaya diri, mantap, tegas, dan bijak. Pribadi yang mandiri ini adalah pribadi yang tidak minder. Yang ke-9 atau yang terakhir, pribadi yang berani mengurangi ketergantungan hidupnya dari orang lain untuk lebih banyak bersandar pada kekuatan sendiri. Pribadi yang mandiri, dia mempunyai ciri yaitu tidak bergantung kepada orang lain, tidak sedikit-sedikit minta tolong, tetapi segala sesuatu yang dia bisa kerjakan akan dia kerjakan sendiri. Tapi kalau memang benar-benar dia tidak bisa mengerjakan, baru dia akan meminta bantuan kepada orang lain. Tapi bukan berarti dia egois dengan pekerjaan yang dia kerjakan, tidak. Tetapi selama dia masih mampu mengerjakan, dia akan mengerjakan itu sendiri. Ya, kita masuk di akhir pembelajaran kita hari ini. Saya akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya adalah silahkan kalian membuat moto hidup kalian. Apa sih moto hidup kalian? Kalian tuliskan itu. Yang kedua, buat target yang ingin kalian capai di tahun 2020. Kalian bisa buat dalam bentuk tulisan saja, atau kalian bisa buat dalam bentuk tabel. Yang ketiga, apa yang menjadi tujuan kalian untuk sekolah? Tujuan dalam bersekolah itu apa sih? Kalian tuliskan, kalian ketik di Word, dan nanti hasilnya silahkan kalian kirimkan ke email yang sudah ada, nanti saya akan tuliskan. Oke, itu saja tugasnya. Terima kasih. Oke, materi kita berakhir sampai di sini. Silakan dikerjakan tugasnya, jangan lupa dikirimkan. Kalau seandainya ada yang mau kalian tanyakan, kalian bisa langsung WA saya, atau mungkin kalian bisa komen di Google Classroom, karena materi ini juga akan saya upload di Google Classroom. Dan juga harapannya missnya tetap jaga kesehatan kalian semua, makan makanan yang teratur, yang bergizi, jangan lupa olahraga, nggak usah keluar rumah kalau misalnya nggak penting. Oke, itu saja. Selamat melanjutkan aktivitas, Tuhan memberkati.